Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idina Salami dengan NIM 20080100088. Saya kelas 6B Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sterilitas. Sterilitas merupakan menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material. Itu menurut Lukas 2011. Sterilisasi yaitu proses memusnahkan semua organisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Tujuan sterilisasi yaitu untuk mencegah transmisi penyakit, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, untuk menjamin produk bebas dari mikroorganisme steril sehingga kualitas dan stabilitas produk dapat terjamin. Dalam menghasilkan produk steril dapat dilakukan dengan teknik aseptis dan beberapa metode sterilisasi. Teknik aseptis itu merupakan prosedur pembuatan sediaan steril dengan cara menghindari masuknya mikroba ke dalam sediaan. Teknik aseptis itu metode pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril yang diformulasikan dan diisikan ke dalam kontainer steril. Ada beberapa metode sterilitas. Yang pertama, sterilitas secara mekanik atau filtrasi. Yang kedua, sterilitas secara kimiawi. Sterilitas secara kimiawi itu terbagi menjadi dua, yaitu gas formaldehida dan gas etilen oksida. Yang ketiga, sterilitas secara fisika. Sterilitas secara fisika terbagi menjadi tiga, yaitu pemanasan kering, pemanasan basah, dan radiasi. Sterilitas secara mekanik itu merupakan sterilitas dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil. Hanya berlaku untuk produk larutan dalam air. Cairan yang disterilisasikan dilewatkan ke dalam saringan. Dilakukan secara aseptis, yaitu untuk bahan obat yang termolabil, tidak tahan panas, atau mudah menguap. Kemudian, sterilitas secara kimiawi. Senyawa kimia yang sering digunakan dalam sterilitas secara kimiawi yaitu berupa gas formaldehid dan etilen oksida. Dapat membunuh mikroba dengan terabsorpsi, biasanya menggunakan autoklav. Kemudian, sterilisasi secara fisika. Tadi sudah dibagi menjadi tiga, yaitu pemanasan kering, pemanasan basah, dan radiasi. Pemanasan kering yaitu pembunuhan mikroorganisme terjadi melalui mekanisme oksidasi sampai terjadinya koagulasi protein sel. Untuk pemanasan kering ada dua teknik, yaitu pemijaran atau dengan api langsung seperti bunsen. Itu biasanya digunakan dalam keadaan darurat dengan alat biasanya pinset dan OC. Kemudian, udara panas oven. Ada berbagai macam suhu dan waktu yang diperlukan dalam pemanasan menggunakan oven, yaitu suhu dengan suhu 140 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian suhu 150 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius selama 1,5 sampai 2 jam. Kemudian 180 derajat Celcius selama 1 jam dan 200 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian teknik pemanasan basah yaitu sterilisasi yang efektif, yang paling sederhana, non-toksik, dan mudah dikontrol dengan cara mendidihkan. Suhunya pun relatif rendah dan waktunya juga singkat. Pada pemanasan basah ada dua jenis, yaitu uap air mengalir dengan es sulap dan uap air bertekanan tinggi, biasanya menggunakan autoklav. Kemudian radiasi, ada dua macam dengan cara radiasi, yaitu gel elektromagnetik yang berupa sinar gamma
sinar X, sinar UV, sinar tampak, dan inframerah. Kemudian yang kedua, arus partikel kecil dengan rad alfa dan beta. Secara umum, didasarkan pada stabilitas bahan obat, bentuk sediaan yaitu padat, cair, semi padat, dan pembawa seperti air, non-air, dan lemak. Untuk alat dan bahan yang tidak tahan panas, mudah terurai, teroksidasi. Yang kedua, untuk larutan air biasanya disterilisasikan dengan cara basah menggunakan autoklav. Untuk padatan biasanya disterilisasikan dengan panas kering atau biasanya menggunakan oven. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.